Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 4 Juli 2021. Karena keadaan dan situasi, begitu juga dengan adanya peraturan pemerintah untuk mengadakan ibadah secara online, maka Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bersama dengan keluarga dapat mengikuti di rumah masing-masing sesuai dengan jam ibadah kita pada hari Minggu untuk mengikuti secara online, dan juga dapat mempersiapkan untuk perjamuan Tuhan. Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur masing-masing sesuai dengan jumlah keluarga untuk nanti dapat semeja dengan Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Saya sangat mengharapkan seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah secara online ini. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa, nyanyi satu pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Haleluya, sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Ku angkat aku, haleluya, haleluya. Dalam hati
kuasa, oh sarana, sebab Engkau yang kudus, haleluya, yang kudus, anak domba Allah, darahmu terjun di atas Kalvari, haleluya, Engkau yang layak, terima puji, hormat dan kuasa sekarang dan haleluya, 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 Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang indah kami datang kepada Tuhan. Kami masuk dalam ibadah kami kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa datang di dalam rumah Tuhan, kami tidak bisa hadir di dalam Ka'bah-Mu yang kudus oleh karena situasi yang terjadi dan aturan pemerintah yang harus kami ikuti. Tapi kami bersyukur Tuhan izinkan melalui ibadah online ini, jemaat Tuhan mengikuti di rumah masing-masing. Mereka datang ke hadapan hadirat Tuhan. Mereka memuji, menyanyi, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan sebentar kebenaran firman disampaikan. Haleluya. Kembali lagi menjadi makanan rohani pagi hari ini. Untuk kami semua, jemaat Tuhan disegarkan. Haleluya, dikenyangkan dengan makanan rohani. Kami akan semeja dengan Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Berkati roti yang adalah tubuh-Mu, cawan anggur yang adalah darah-Mu. Kuduskan dan sucikan, bahkan Engkau layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Memberkati dari awal sampai akhir ibadah online. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, menghalang-halangi, kami tepik, kami usir dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing bersama keluarga, mereka mengikuti dengan sukacita ibadah online ini. Dalam nama Yesus Tuhan lakukan dan singkirkan. Berkat Allah melimpah bagi kami semua. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba tabiskan dari ibadah melalui online ini. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita angkat satu lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya, puji Tuhan. Hallelujah.
berharap kepada Tuhan. Haleluya. Aku tidak selama-lama hanya dekat Allah saja. Haleluya. Alami, rasakan. Haleluya. Haleluya. Hanya Dia pemimpinku, aku tidak. Satu kali lagi dengan keyakinan yang pasti. Haleluya. Aku amin. Haleluya. Gunung batuku hanya Dia pemimpinku, aku tidak akan selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita mempunyai kepastian dalam iman kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kitab Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Saya ulangi, Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Selah. Puji Tuhan. Ayat ini menunjukkan bagaimana kerinduan dari seorang pemazmur ini untuk mencari dan mendapatkan tempat yang tenang. Perhatikan kalimat yang berkata, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Satu kerinduan yang begitu mendalam untuk pemazmur bisa mendapatkan tempat yang tenang. Kita tahu semua pemazmur yang adalah Daud, perjalanan hidupnya begitu indah dan luar biasa. Begitu banyak hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang tidak menyenangkan harus dialaminya. Tetapi puji Tuhan, sekalipun dia berkata, aku rindu, aku ingin mendapatkan tempat yang tenang. Tetapi kita melihat bagaimana pemazmur yang selalu mau hidup dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan dia mendapatkan ketenangan itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dikasih Tuhan, siapapun manusia di atas muka bumi ini akan selalu berupaya untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, dalam berbagai hal. Tenang secara pribadi, tenang dalam rumah tangga, tenang dalam pekerjaan dan bisnis, tenang dalam perjalanan dan bepergian, tenang dalam studi dan sekolah, tenang dalam bertetangga, bermasyarakat, tenang dalam bernegara dan berbangsa, dan lain sebagainya. Manusia mencari ketenangan, apalagi
dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Keadaan semakin mengkhawatirkan, keadaan semakin mencekam dalam berbagai bidang. Dengan masalah yang terjadi belakangan ini, dia dalam berbagai bidang, peristiwa-peristiwa yang terjadi, apa saja, justru mempertegas. Saya ulangi, peristiwa yang terjadi justru mempertegas bahwa tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan untuk hidup tenang. Tidak ada satupun. Dengan peristiwa yang terjadi, mau kemana? Mau lari kemana? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, hal ini pun berpengaruh dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan beriman kita. Tetapi saya mau katakan, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, maka sekalipun itu berpengaruh, keadaan situasi yang terjadi, kita tidak perlu terkejut, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mengapa? Mengapa sebagai orang beriman, sekalipun keadaan itu berpengaruh, tetapi kita tidak perlu khawatir? Jauh-jauh hari, Alkitab yang adalah firman Tuhan sudah mengatakan, ya jauh-jauh hari firman Tuhan sudah mengatakan dalam Injil Matius 24 ayat 3 sampai 14 dan dalam Injil Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Kita membaca di sana, Yesus sendiri sudah mengungkapkan, Yesus sendiri sudah menyampaikan adanya penderitaan, adanya kesusahan, adanya kesulitan, adanya berbagai macam hal yang begitu menyulitkan, begitu menyusahkan. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-10 dan 11, kita perhatikan di sana firman Allah sudah berkata, Lukas 21 ayat 10 dan 11, Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, perhatikan ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Nah, ini kalimat ini. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nubuatan sekaligus penggenapan dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, dan memang akan terus terjadi sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang ini. 2 Timotius 3 ayat 1 yang sering kita baca sudah jelas. Pada zaman akhir, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit. Saya sudah beberapa kali katakan dalam terjemahan yang lain, 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan akan datang masa yang kejam pada akhir zaman. Akan datang masa yang kejam. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk itu bagaimana sikap kita sebagai orang beriman, sikap kita sebagai orang percaya, sikap kita sebagai anak Tuhan, sikap kita sebagai jemaat dalam menghadapi situasi keadaan ini. Perhatikan baik-baik sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Perhatikan, saya ingin katakan,
Ketenangan bukanlah karena sebuah situasi atau kondisi atau keadaan. Bukan, ketenangan bukan karena situasi, kondisi, keadaan, tetapi adalah merupakan suatu keputusan dari kita sendiri, dari pribadi kita. Ketenangan adalah keputusan dari kita. Artinya, walaupun dalam keadaan yang sulit dan sukar, bahkan menakutkan, mengerikan, sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa membuat, kita harus bisa mengambil keputusan untuk berlaku tenang apapun situasinya. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus dapat mengambil keputusan berlaku tenang apapun yang terjadi, apapun situasi kondisi yang kita hadapi dan kita alami. Mengapa? Mengapa? Kalau kita percaya, kalau kita punya alasan yang kuat, karena mengapa kita harus mengambil keputusan untuk berlaku tenang apapun situasinya? Karena kita mempunyai alasan yang kuat bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan selalu menolong kita, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan, Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Tuhan akan selalu siap dan tetap menolong kita setiap saat pada waktunya. Ini janji Tuhan, janji firman Tuhan, dan mari kita pegang, kita berada di dalam janji firman Tuhan. Ayat yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, Ibrani 13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Saudara-saudara, perhatikan kalimat yang berkata dalam ayat itu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali. Tuhan tidak akan pernah sedikit pun untuk membiarkan kita, untuk melewatkan kita. Ada perhatian Tuhan, ada kepedulian Tuhan. Saudara-saudara, sehingga dikatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dia penulis Ibrani katakan, meyakinkan sekali-kali Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan. Itu sebabnya aku tidak akan takut, karena Tuhan adalah penolongku. Puji Tuhan, haleluya. Mengapa kita harus bersikap tenang? Mengapa kita harus selalu bersikap tenang? Perhatikan ayat dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, kalimat yang terakhir perhatikan. Dalam tinggal tenang, saya ulangi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara, menunjukkan bahwa di dalam ketenangan, sebagai orang beriman, percaya kepada Tuhan, di dalam ketenangan kita akan selalu mendapatkan kekuatan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Saudara-saudara, orang yang mampu bersikap tenang, ulangi, orang yang mampu bersikap tenang, dia akan dapat dan sanggup menghadapi segala macam bentuk masalah, persoalan, kesulitan apapun juga. Saya ulangi, orang yang mampu bersikap tenang, pasti dia akan dapat, dia akan sanggup menghadapi segala macam bentuk masalah dan persoalan. Mengapa manusia, bahkan kita pun sering dikalahkan oleh masalah dan persoalan sehingga menjadi tidak tenang? Ya,
Mengapa manusia, bahkan kita pun sekali lagi sering dikalahkan oleh masalah persoalan sehingga tidak menjadi tenang. Hal ini sebenarnya bukan berarti karena kita terlalu lemah atau karena masalahnya terlalu berat, tetapi karena kita sendiri menjadi panik. Ya, saudara-saudara, menjadi panik, ya, dikalahkan oleh masalah persoalan, jadi panik, jadi gugup, menjadi larut, menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut. Nah, orang yang tidak bisa bersikap tenang, perhatikan, orang yang tidak bersikap tenang maka akan cenderung untuk selalu berpikiran negatif. Coba aja perhatikan, orang yang tidak bersikap tenang, yang tidak bisa cenderung berpikiran negatif, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi keliru, akan menjadi salah. Mari jangan sampai kita berada dalam posisi ini. Tetap tenang menghadapi situasi keadaan hari-hari, tenang memandang kepada Tuhan, melihat Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu, perhatikan kalimat 1 Petrus 4 ayat 7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tidak tenang tidak bisa berdoa, dia kacau, pikirannya kacau. Jadi tenang saja, apapun mau datang mau terjadi, dia lagi tenang, pandang Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, orang yang tenang dalam menghadapi apapun, maka dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia perlu, apa yang ia butuh kepada Tuhan, tetapi ia juga akan mendengar dan berbuat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ulangi, saudara, ya, orang yang tenang dalam menghadapi apapun, dalam doanya bukan hanya ia minta, bukan hanya ia menyampaikan yang dia perlu, tapi dia mendengar dan dia berbuat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, tidak usah khawatir, tetap tenang, dan kita melihat akhirnya pemazmur menemukan jawaban dari ayat pokok ini. Pemazmur menemukan jawaban dari ayat pokok ini dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 6, dikubah dalam sebuah lagu yang kita nyanyikan tadi. Mazmur 62, akhirnya dia temukan jawaban. Ya, bagaimana bisa tenang? Di mana aku bisa tenang? Dari Mazmur 55 tadi, jawabannya Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lalu diulangi dalam ayat yang ke-6, diulangi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Akhirnya pemazmur datang kepada satu keputusan, ya, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada yang lain, tidak ada tempat yang lain, hanya dekat Allah saja. Dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat berada, dekatlah kepada Tuhan. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, jalin komunikasi yang erat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Jadi saudara-saudara, kunci untuk mengalami ketenangan kita dapatkan melalui ayat-ayat ini, melalui pemberitaan ini. Kunci untuk mendapatkan ketenangan adalah tinggal dekat dan melekat dengan Tuhan. Tinggal dekat dan melekat dengan Tuhan.
dekat dan melekat, menyatu, merapat, nempel. Nah, itu dekat dan melekat itu menyatu, merapat, nempel dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, di samping kita sedang dalam keadaan situasi dan menghadapinya, mengalaminya, jangan lari dari Tuhan. Tidak usah kemana-mana, tidak usah ke paranormal, tidak usah ke dukun, tidak usah ke gunung-gunung, ke batu-batu, ke pohon-pohon. Datang kepada Tuhan dalam doa saudara. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan dalam doa saudara. Haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 11, saya tutup dengan 2 ayat berikut ini. Matius, ayat yang sudah begitu sangat lazim sekali. Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28, ayat yang sudah begitu sangat lazim sekali. Kita Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku. Tuhan mengundang kita. Ya, ada undangan dari Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar, Tuhan mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, dekat dengan Tuhan kita lega, lego, enteng, jadi enak hidup ini. Puji Tuhan, marilah kepadaku. Puji Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 bagian A, ayat yang juga sudah begitu sangat lazim saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-4 bagian A saja. Yohanes 15 ayat yang ke-4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam, artinya dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tinggal itu menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan firman, menyatu dengan firman. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua melalui firman Tuhan, sekalipun dalam ibadah online dengan keadaan situasi yang harus kita hadapi. Mari bawalah diri saudara semakin hari semakin dekat, di dalam kedekatan, di dalam saudara menyatu, melekat, nempel dengan Tuhan. Haleluya. Jawaban Tuhan pasti saudara alami. Apa yang saudara perlu dan butuhkan pasti saudara terima. Sekalipun di tengah-tengah yang sukar, sulit, tidak tahu berbuat apa, bingung berbuat apa, tidak bisa keluar, dilarang keluar, mau belanja saja susah, mau cari kebutuhan ini susah karena aturan, dan kita mengikuti. Tapi puji Tuhan, sebagai orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, yakinkan jaminan Tuhan melalui firman Tuhan. Pemazmur dia cari, tapi akhirnya dia dapatkan hanya dekat Allah saja. Hanya dengan menyatu, melekat, merapat kepada Tuhan. Haleluya. Nempel dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan semua yang kita perlukan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Siapkan Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung masuk dalam perjamuan Tuhan. Siapkan roti dan anggur masing-masing. Ya, kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara semeja dengan Tuhan, arahkan kepada Tuhan, fokus dan lihat salib Tuhan. Fokus dan lihat salib Tuhan. Haleluya. Dia ada bersama dengan saudara, dia ada di tengah-tengah kita. Dia tidak akan membiarkan
Dia tidak akan membiarkan saudara. Mari fokus kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan, siapkan roti saudara, anggur saudara, kita akan langsung masuk dalam perjamuan Tuhan. Berarah kepada Tuhan, biar kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Angkat roti. Kita angkat roti. Saudara yang sudah menyiapkan, angkat roti bersama dengan saya pagi hari ini. Angkat roti ini. Haleluya, haleluya. Kita angkat roti ini. Haleluya, haleluya. Angkat roti ini. Angkat roti ini. Dengar firman Allah. Dengar firman Allah. Haleluya, haleluya. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Roti yang kita pegang adalah tubuh Tuhan. Tubuh Yesus pecah hancur di kayu salib di atas bukit Golgota. Hancur pecah. Dan melalui tubuh yang pecah hancur, ada bilur, ada luka. Bilur yang memberikan kekuatan, bilur yang menyembuhkan dari segala penyakit, sebagaimana janji firman-Nya. Haleluya. Dengan iman, dengan keyakinan, kita akan makan roti yang adalah tubuh Tuhan. Melalui tubuh ini ada bilur yang akan menyembuhkan apapun penyakit saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan makan roti ini. Haleluya. Kita berucap bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita makan bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tubuhmu yang pecah, yang hancur. Terima kasih buat bilurmu yang memberikan kesembuhan. Haleluya. Kita angkat cawan anggur. Kita angkat cawan anggur. Dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan anggur sesudah makan, lalu berkata, cawan anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memerintahkan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan anggur yang kita pegang adalah darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat. Sudah tercurah di atas kayu salib bukit Golgota. Sudah meleleh mengalir di atas kayu Golgota. Dan darah Yesus yang sudah mengampuni kita, menyucikan kita, melayakkan kita di hadapan Tuhan, mengampuni, membebaskan kita, mengkuduskan kita. Haleluya, haleluya. Dengan iman kita akan minum darah Yesus dari cawan anggur ini yang adalah darah Yesus. Kita akan minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berucap bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita minum bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Satu pujian kita nyanyi. Kuasa-Mu memulihkan, bilur-Mu menyembuhkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada dalam setiap keluarga masing-masing jemaat Tuhan mengikuti ibadah online. Mereka sudah semeja dengan Tuhan dalam perjamuan Tuhan.
Tuhan dalam tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang bila menyembuhkan. Haleluya. Yakin saudara sedang menghadapi masalah, persoalan, penyakit, kuasa Yesus melalui salib memulihkan. Kuasa Yesus melalui salib menyembuhkan hidupnya. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan meteraikan ibadah kami. Sekalipun melalui online, meteraikan ibadah ini. Baik doa, pujian, penyembahan, firman-Mu, perjamuan Tuhan kami semeja dengan Tuhan meteraikan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti di rumah masing-masing. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mata pencaharian. Berkati masalah persoalan, angkat, lepaskan. Yang masih dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan. Haleluya. Kembali lagi buat Ibu Lucy kakinya, terus pulihkan dengan sempurna. Bapak singin kondisi fisiknya dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Lia pulihkan sama sekali. Ibu Lili yang banyak kali terganggu kesehatan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Supriyanto, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan penghiburan. Haleluya. Tuhan terus berikan kesehatan dan semua yang lain-lainnya. Anak beradik di rumah dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Siapapun mereka yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan jamah, Tuhan sudah memulihkan dan menyembuhkan dari segala apapun, bahkan penyakit apapun. Dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Hamba-Mu berdoa berkati jemaat Tuhan. Hidup mereka, rumah tangga, usaha pekerjaan anak-anak yang sudah selesai dengan studi sekolah dan akan menghadapi lagi nanti tahun ajaran baru. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dan apapun yang jemaat-Mu ini selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dari semua korban-korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur, Allah berkati sebagaimana firman-Mu. Berkati. Perpuluhan hak milik Tuhan yang harus mereka bawa, mereka kembalikan. Tuhan, firman-Mu akan terus tetap mengajar, mengingatkannya. Haleluya. Dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga Tuhan buka. Curahkan dengan limpahnya kepada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, yang terus mengembalikan milik Tuhan perpuluhan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya.
Dan sesudah ibadah ini jemaat pun akan memberikan korban persembahan, membawa perpuluhan Allah berkati mereka semua, tidak ada yang terlewatkan dari perhatian dan jemaat Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dengan pengucapan syukur, haleluya, kami akan tutup ibadah kami secara online ini. Hamba akan tutup dengan segala penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Dan kiranya anugerah daripada Allah, kasih setia Tuhan, penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai seluruh jemaat Tuhan hari ini dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Yesus, anugerah Bapa Sorgawi ada dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua di rumah masing-masing berkata amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Pengumuman pemberitahuan selanjutnya akan melalui grup WA kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.